الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal wudu ing dalam nerangake wudu wa sholati lan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali istaksi isbaghul wudu fa innahu syatrul iman. Qala ngendika sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali jo Ali istaksi katokno sira isbaghul wudu ing sampurnane wudu. Wa innahu mongko sak temene isbaghul wudu iku syatrul iman, separuhnya iman. Kenapa dikatakan wudu itu separuhnya iman? Karena kalau wudunya ini tidak benar, maka sholatnya juga tidak diterima oleh Allah. Maka dalam kaidah usul fikih itu dikatakan wasilah yang menjadikan sesuatu itu wasilah yang menjadikan sesuatu wajib, maka perantaranya juga menjadi wajib. Al-wasilatu ilal wajibi wa huwa wajibun. Makanya kalau kitab-kitab fikih itu pasti pertama kali dibuka dengan bab apa? Babut taharah. Karena begitu pentingnya persoalan bersuci. Wa idza tawadda mongko nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja leluwian sira fil mai ing dalem banyu. Tidak berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu. Ada toh orang berwudu kaya wong adus biuri kabeh. Teles kabeh, sawah teles. Itu biasanya orang-orang yang selalu was-was dalam berwudunya. Wudunya suwe banget. Kemu di bulan baleni, raup di bulan baleni. Jadi firman Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Itu termasuk dalam hal kebaikan. Berlebih-lebihan dalam kebaikan saja itu tidak boleh, apalagi berlebih-lebihan dalam hal yang buruk. Gak boleh. Apapun itu berlebih-lebihan gak boleh. Mbak-mbaknya dandan berlebih-lebihan juga gak pantas. Ngomong itu saya kira kurang gawean. Alis dikerok, terus api-api untuk alis dikerok, gambar dewi. Orang pokok tau. Sampai api dia paringi Gusti Allah alis tidak dikerok. Baik dicoret-coret dhewe. Hidup disambung. Makanya besok kamu para suami itu jangan pernah membuat perempuan menangis. Karena air mata perempuan itu mahal. Karena begitu perempuan itu nangis, modalnya luntur, biasanya luntur, mahal. Lanang nangis sih apa-apa. Perempuan itu mahal. Wala tusrif fil ma', jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Dan semuanya berlebih-lebihan tidak boleh. Makanya dulu bapaknya Abah itu kalau bilang, kalau saya makan kok warak, bilang warak kan itu Senin.
Warak kuwi apik, warakan itu ra. Begitu kuarakan berarti berlebih-lebihan. Maka konsekuensinya itu orang-orang berlebih-lebihan biasanya ya banyak sembrono itu. Makan sembrono, gak tau dinteki. Dulu pernah Abah bilang, saya itu kalau jajan ibu itu pernah bilang, pulang juga lawuh nih, jebon sing paling cilik, aja sing paling gede. Lah napa? Lebih baik kamu itu merasa kurang daripada kamu berlebih-lebihan. Nah santri kita itu gampang banget buang-buang makanan. Kalau kejadian di Morainem Palembang, ibu anak nggak bisa makan sampai kekeringan. Dan banyak kasus di tempat lain, orang-orang nggak bisa makan. Sementara kita itu terlalu sering menyanyiakan makanan. Kenapa kamu gampang banget menyanyiakan makanan? Karena kamu belum pernah merasakan betapa susahnya orang itu cari makan. Kenapa bilang kamu itu kalau makan ngambil sebanyak-banyaknya pun nggak ada masalah. Arepe tanduk ping telu ping papat nggak ada masalah. Mangan sawarake nggak ada masalah. Tapi jangan pernah kamu sisakan makananmu di piring. Karena apa? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kita tuh sering, kalau Rasulullah mengatakan apa? Idza akala ahadukum fala yansah yadahu hatta yalqaha aw yulqiha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah kamu mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkan. Jangan sampai kita cuci tangan itu buang-buang nasi yang ada di tangan kita. Nangis bener. Kalau orang Indonesia itu jumlahnya 250 juta. Sekali makan mereka meninggalkan 1 biji nasi saupo. Berarti sekali makan orang Indonesia meninggalkan berapa? 260 biji nasi. Kalau sehari 3 kali makan, berarti berapa? Hampir 800 juta butir nasi sehari. Kalau sebulan berapa? Sekian M butir nasi. Terbuang sia-sia. Apa kamu nggak mikir? Ngeri. Makanya Abah itu sering cerewet sama Bunda kalau soal makan. Dulu Abah masih sering makan nasi itu ya. Jangan sampai meninggal nasi di piring. Nah ini kebiasaan buruk santri itu masih banyak yang seperti ini. Kemarin Bunda cerita ke Pendopo Barat masih lihat satu nampan nasi cuma diambil lauknya atau nasinya ditinggal. Terus begini jadi sakjane kowe iki cek kere tapi gayamu koyo wong sugih. Jadi gampang banget menyanyiakan. Besok ada di wong sugih lo bahaya. Bahaya. Mesti sombong itu. Kalau kamu tidak bisa merubah sifat itu pelan-pelan. Kalau seandainya kamu boleh jadi orang kaya itu baik, sombong. Kalau Abah itu kan biasa rekoso. Zaman kuliah dulu rekoso banget. Jadi tahu bagaimana kemudian kita harus menghargai makanan. Menghargai makanan. Satu saat pas tinggal di masjid Nyutran ini, di Taman Siswa ini. Karena apa orang baru di Jogja penunggu masjid Anyaran. Itu takmir itu melakukan serapat takmir menjelang Ramadan. Ono suguhane ya. Nah saya sebagai orang baru itu nggak diajak. Ada beras sak gelas itu Abah masak. Dimasak di dapur, Abah belajar lali gosong. Itu
Satu, saya dimuarain sama takmirnya luar biasa. Padahal mereka makan, kita nggak dikasih, cuma diam. Akhirnya ya malam itu aku makan nasi gosong, nasi yang super gosong, mau sampai pancing aja gosong. Itu adalah salah satu pengalaman yang kemudian membuat Abah kenapa tidak berani menyanyiakan makan. Mau makan juga gosong tok orang ala gue mengkaruyah. Saat telongsong punya pondok tak pikir bunda belum pernah ngasih kamu makan cuma pakai uyah. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kebiasaan kita membuang-buang makanan itu, naudzubillah min dzalik. Makanan, minuman, apapun itu. Semuanya akan ada hisabnya. Kalau saya kira di apa-apa wis menyanyiakan makanan. Ya dadi wong sugih ya angel. Gusti Allah wis ngepal lah. Orang sugih wis gaya kok manusa sugih. Kamu ingat-ingat dulu bapaknya Abah itu pas Abah masih di rumah itu kalau makan beliau itu minumnya tidak dari gelas tapi dari piring. Habis makan piringnya dijoki air, kemudian beliau minumnya itu dari piring. Waktu itu saya bilang, Pak Jiji itu Bang, orang jangan sampai kita meninggalkan satu biji nasi pun di atas piring. Makanya konsep falatusrif ini, musrif ini dalam semua hal itu. Dalam semua hal. Bahasanya di sini cuma falatusrif filma. Tapi sebenarnya ini pemahamannya sangat luas. Mubadirannya ini luar biasa ya. Makanya kalau ada pengajian di mana-mana cerewet mengingatkan jamaah untuk tidak meninggalkan makanan. Nah, kayak kiai-kiai kan ditinggal makanan loh, panganan direbutan karo santri ini ke jamaah. Lah awakmu meninggal panganan iki sing sekarang ngerebutke sapa? Hatimu yang nganggur ana sing ngerebutke apa meneh turamu panganan. Apa sing rebutan? Faida barota mongko nalikane wis rampung sira ming tuhrin saking sesuci. Fakro mongko becik maca sira inna anzalna fi lailatul qadar ing surat al-qadar. Mimba di sangka sausi ghuslin masuk al-qadamaini delamaan loro. Bar rampung wudu, delamaan rampung dikumbah wis sunnah maca surat al-qadar inna anzalna. Macane ping pira? Asra marratin kelawan kaping 10 ambalan. Wis ana sing lakoni ngono iki. Bar wudu maca inna anzalna no ana. Ora ana. Allahumma jalla min at-tawabin kadang-kadang ora, bar wudu ya Allahumma lantas minggat. Kalau wudunya di kamar mandi, bacanya di luar. Bacanya di luar, jangan di dalam. Keluar, baca inna anzalna. Apa yang kita peroleh ketika membaca inna anzalna habis wudu? Yufarriju mongko bakal ngilangake, mongko bakal buka sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susahmu. Jadi sing rupa-rupa susah kuwi biasa iki diamalke. Apa sing duwe hajat susah ra tembus-tembus. Arep seneng karo cewek, urung nolak, urung nembak wis ditolak. Ngomong soal elek, nggak berani jatuh cinta. Kamu salah. Kamu yang wajahnya jelek itu jangan takut jatuh cinta. Karena yang seharusnya takut itu yang kamu cintai.
orang jelek itu jangan takut jatuh cinta, karena yang harus jelek itu yang kamu cintai. Jijik aku. Ini caranya buang susah itu ternyata menurut wasiat Kanjeng Nabi ini mengkon maca inna anzalna ping 10 baru wudu. Karena ya umpamane macane ra karo mandek ya ra metu kamar mandi sampai mlebu kamar maca inna anzalna 10 itu kan keren. Jadi saya pikir tuh akhir amalan-amalan yang pahalanya gede itu ternyata sederhana-sederhana ini. Karena begitu kemudian Allah dan Rasulnya itu memudahkan kita supaya mendapatkan suatu kebaikan. Orang senang ngelak ya. Baca lagi mau lakon. Ya Ali, idza faraqta minat thahara. Ya Ali do Ali idza faraqta nalikane wis rampung sapa sira minat thaharati saking sesuci. Fakhud mongko ngalapo sira maan ing banyu wamsalan ngusapo sira biyadaika kelawan tangan loro ira raka bataka ing gulu ira. Wa kullan maca sira subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Makna toharoh di sini itu macam-macam. Ada yang memaknai karena ini babul wudu itu hanya persoalan wudu, tapi ada gurunya apa yang memaknai semua toharoh termasuk mandi. Selesai mandi, selesai toharoh, selesai wudu, itu fakhud ma, ambillah air wamsah, kemudian usapkanlah air itu biyadaika dengan kedua tangan kamu rokok bataka pada lehermu, disapi, orang waktu ini orang disapi, kanan kiri, disapi, tangan peluru, ambil air, disapi. Kemudian membaca apa? Wakul dan bacalah subhanaka maha suci panjenengan. Allahumma do Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing panjenengan. Asadu naksani kula an la ilaha bilih mboten wonten pangeran illa anta kejawi namung panjenengan. Wa adaka ijen panjenengan la syarika mboten wonten sekutu laka kangge panjenengan. Astagfirullah lan nyuwun pangapunten kula dhateng panjenengan. Wa tubulan tobat kula ilaika dhateng panjenengan. Ini baru batu sak niki maca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumanggur nuli delengo mandango sira ilal arti maring bumi bar molak maca kuwi mripat mendelok tanah wakul lan ngucapo sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasul. Asyhadu naksani kula anna Muhammadan sakleresipun Nabi Muhammad iku abduka kawula panjenengan wa rasul kalan utusane panjenengan. Bar maca kuwi mau matamu ndelok ning bumi kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasul. Apa yang kita dapatkan? Fa inna man mongko sak temene sapa wonge kala kang maca sapa man hada ing iki mau loro ki mau subhanallah karo asyhadu ya. Ghafara maka bakal paring ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong kulla saghiratin ing sekabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa-dosa gedhe. Kamu pernah dengar toh yang mengatakan cara menghapus dosa kecil itu menggunakan itu. Sederhana. Coba aja mau remang ke ini, mau lakoni tenan. Terutama serupa-rupa susah. Analisa apa itu kan anak-anak yang mondok terakhir, akhir-akhir ini ke pondok itu kan rata-rata ngomong susah. Iya, yang terakhir-terakhir. Kalau dulu awal-awal itu rata-rata mahasiswa itu. Kalau terakhir-terakhir rata-rata susah-susah itu. Buat dikapi bojone, utang dua, mantan residivis, boleh kawian rantau itu lah, sekali beda-beda. Kalau kamu dari Lombok dulu mondok karena apa?
Rapat ke kos? Kenapa kamu di mondok? Pengen mondok kenapa? Itu ikut paman. Hah? Ikut paman. Oh, iya? Punaannya Ustaz? Oh, saya boleh. Ustaz saya itu paman. Wis tuwa men kowe. Kamu kalau di kamar juga manggil Pak Saiful ya paman itu. Tua. Apa? Tua ya malah mati. Tua itu bahasa Arab ya? Artinya apa paman itu? Coba siapa lagi yang mau ngomong? Saya dulu mondok karena ini bang. Mergo apa? Coba saya mau dengar. Siapa yang mau ngomong? Ya, sekira-kira lah niatin biyen apa? Kira-kira cek gunung pondok ya ono api. Ya. Mbok mergo residivis lah. Sing penting gelem berubah. Mergo nganggur bingung lah. Mergo tertarik ngefan karo apa lah. Ya sing bayar apik bojone. Ono kata ya ono. Apa ngelamar belas ditolak terus lah. Kita iya ono. Daripada bunuh diri pantas. Terus di pondok dhisik ya. Siapa ngerti orang santri putus sing khilaf. Siapa ngerti berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yahdas. Ya Ali doa Ali innal malaikata sak temene malaikat iku yastaghfiruna padha njalukaken ngapura sapa malaikat lil insani marang menungso madama selagine langgeng sapa wong ala taharatin ing ngatasé sesuci walam yahdas lan durung hadas sapa wong. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat itu akan memintakan ampun kepada manusia selama manusia tersebut tetap dalam suci dan tidak berhadas. Ini dibiasakan itu. Dalam semua hal, mulailah aktivitasmu dengan wudu. Barvoli lo wudu. Warning sawah wudu. Apa mana metu numpak motor wudu. Besok di bojo yang ngono. Kumpul karo bojomu rampung langsung wudu. Ora malah katokan monggo ngene warung urung ngadus numpak motor. Pendolan tabrakan motor lah dalam keadaan berhadas. Saya dulu tuh punya temen itu kurang ajar. Pas di kuliah dia punya istri. Jadilah nyambangi saya ke masjid tuh. Dia kemeringat karo udut. Tapi bareng ngendi bareng kelon karo bojo. Wis adus dereng matane. Dolane masjid itu gitu saiki ya. Ora kalah. Jadi orang-orang seperti itu kamu bayangin itu. Dalam keadaan berhadas numpak motor malah tabrakan mati ning dalan lah ya. Mati ini dalam keadaan berhadas. Makanya kenapa orang-orang mau wudu, mau tidur itu disunahkan untuk berwudu. Karena kalau kemudian kita mati dalam keadaan tidur, ora tangi meneh itu sudah dalam keadaan suci. Tidur itu kan mati sementara. Mati itu tidur selama lama. Makanya Al-Ghazali mengatakan apa? An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Bila kau abah ngaji wakmu muntak ngantuk teklak, lu banget barangkali pengen cepat-cepat. Orang nih gaya ngantuk. Kamu aja gaya. Sayu-ayu nih wong kita ngantuk kita ya. Oh ngayu ya ngantuk kita lah pernah mau ngelak ngantuk dulu. Kan. Ini lanang-lanang itu mana? Ganteng yang ngantuk kita elak. Menang promos ngantuk. Banyak banget ya. Ini
bareng ngaji ini mulai di kamar ya biasanya orang ngantuk berangan HP kok itu nandur paru-paru lah ngaji biasanya teklak rampung ngaji di kamar jadi langsung bablas tuh liur buka Instagram update status macam-macam wes tak begini yang pondoknya sepira-pira bejo begini pondok aku kudu pinter aku kudu alim minimal iso ngerti lah ora kudu ngerti kowe ning kene ra iso apa-apa tapi minimal gelem melu ngaji mbok seberapa pun ana sing nyantol belalah wis mulai ning kampungmu waduh wong goblok lha kowe dadi ketok ngalim dadi ketok wong ngalim mergo kabeh goblok nek men kowe ketok ngalim sok golek merokok sing goblok jadi diajeni sampai wae. Seraku tuh pinter sementing ngaji. Allah kira ndelok kowe pinter apa ora, sementing kowe niat gelem ngaji apa. Wong ngaji lah tingkatane macam-macam to, ana sing mlebu kuping tengen mandeg wis dadi ilmu tenan. Ana sing mlebu kuping tengen liwat metu kuping kiwa. Ya ibarat talang banyu. Senajan to kelewatan banyu ora ditampung lek teles. Mlebu kuping tengen mlebu metu kuping kiwa. Sing paling bahaya iki nomor 3. Wong mlebu wis balik lha iki jenenge. Wong mlebu wis balik cilaka. Iki free kick jenenge. Ya ora mlebu wis balik iki lak cilaka. Jadi ya sak iso-isone nulis dicatet. Wong tingkatane wong beda-beda. Pancene abah ben sing alim-alim banget ya ora dadi wong sukses biasa. Baik di pondok maupun di kampus. Wong kaya uraan mah biasane sukses. Kira ngerti lho. Ya ana sing alim, metu ya sukses ana. Sing ora ngalim sukses ya ana. Sing cilaka ku wis ora ngalim, ora sukses wis cilaka banget. Maka dulu apa pernah punya teori itu? Ning pondok kuwi ana kalane 50 tambah 50 sama dengan 100. 50 sama tambah 50 sama dengan 50. 50 tambah 50 sama dengan 150. 50 tambah 50 sama dengan 100. Kuwi biasane bocah pinter ngalim karo guru manut. Metu dadi wong sukses. Kuwi 50 tambah 50 sama dengan 100 ideal. Ana kalane 50 tambah 50 sama dengan 50. Bocahé pinter tapi metu ora dadi apa-apa. Kuwi biasane bocah pinter tapi ra manut karo guru. Ora tak diman Pak Ikram. Atine iki lak seneng karo guru ra tulus. Dadi ilmune ra manfaat ora berkah. Wis 50 tambah 50 sama dengan sing luar biasa iki 50 tambah 50 sama dengan 150. Kita ini pondok ngelontang lundung. Tapi begitu metu dadi wong sukses. Kuwi biasane wong ora tak pinter tapi manut karo guru. Atine iki ikhlas karo guru. Takdime hormati karo guru iki tanpa pamrih. Bisa lah ngangkat derajate ora mergo pinter tapi mergo manute. Mergo manut. Lah tak pikir abah itu di golongan yang ini, pinter banget ya orang. Walaupun biar sekolah atau bayar SPP pas di Tanurulung. Karena abah itu mesti ranking. Dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah itu mesti ranking. Juara umum, ranking itu mesti lah. Wong senajan itu tidak tahu sinau. Abah itu kalau ada orang sinau itu jarang. Mau tak anak kanca sinau tak maca sing banter. Itu mesti malah kelingan. Dulu temennya Abah yang sering jadi korban itu Pak Zainul tanggone Mbak Desi. Itu Abah itu kan kuliah sampai selesai kuliah nggak punya catatan satu pun, apa banget, nggak punya buku satu pun gitu. Tapi IPK-nya Abah itu 3,7 lah, top banget gitu. Jadi Pak Zainul itu di kelas belajar, di kamarnya dia belajar di kos-kosan. Takon moco sing banter, tak kayak duit. Ya aku tak kayak duit saya 10.000 gimana? Tapi gue motornya sing banter gitu. Karena Pak Zainul nggak punya duit, dia mana tuh dibaca sing banter. Jadi dia yang motor sing banter saya ngurung begitu ujian, saya dapat A dia dapat B. Gitu. Sing motor mau B sing ngurungnya A. Atau kalau nggak B itu apa? Kan apa ya? Cerdas apa juwet enggak dong? Jadi kalau dosen-dosen dulu galak, lah kapasitas Abah sebagai penunggu masjid itu gampang. Dosennya sing galak gue mau tak undang ning masjid kon dadi pengisi pengajian.
Nulis amane rada oke. Pak aku iki melu ujianmu lho, yo A. Samane sing oke titik. Jadi beling-belingnya apa ini bener-bener kayak gitu. Atau aku pernah jadi ketua ospek, ngulangi bahasa Inggris. Delala ujian ini kita selesai. Lah cara ning pondok jenenge apa? Imtihanus. Imtihan apa lah tulisannya jenenge? Imtihanus Safai. Anak-anak buaya pas ospek itu saya bilang, nanti kalau saya dipanggil dosen maju tes imtihan bilisan, kowe marani aku. Lah pripun? Kowe ngomong diceluk Pak Dekan. Jadi begitu abang mau dites itu akhirnya datang. Mas Miftah dipanggil Pak Dekan. Gimana Pak? Yaudah sana. Udah ujian saya gimana? Sudah beres. Jadi belum belingnya apa? Bujine kira orang kudu pinter. Mau aku kata mlebu kuliah mung demo tok zaman. Karena waktu itu belum ada kewajiban kuliah 75%. Sing lucu lagi ada dosen. Itu anak M5, itu wedok kabeh. Lah bojone meteng meneh. Anak ke-6 di USG wedok. Lah bilang sama saya, Saudara Miftah dan kawan-kawan di kelas, silakan doakan istri saya. Kalau sampai istri saya melahirkan anaknya laki-laki, kalian semua tanpa ujian tak kasih nilai A semua. Oh iya. Akhirnya begitu hari H itu di USG masih perempuan, di rumah sakit Tanti Rati. Teman-teman saya anak 10 tak ajak masuk ke rumah sakit. Begitu istrinya mau dicesar, itu kita istighosah mujahadah di depan kamar. Tak pimpin ayo mujahadah. Dengonin apa Gus? Gampang njaluk anaknya sing lahir lanang. Lah di USG wedok wis santai bae. Akhirnya saya Fatihah mbok 1000 pira. Istighosah selama melahir bukan operasi itu. Kelahiran normal. Dari buka 1 sampai buka 10. Wis di Fatihah, di mujahadah, di istighosah. Khusuk pokoknya ngarep ya Allah muga-muga lanang. Akhir lahir cengker dari dalam dosennya bilang, "Gus, wis lahir lanang." Yes. Orang alhamdulillah yes. Jadi ya urip iso ya ngono kuwi lho. Kalau kamu mengandalkan kecerdasan itu belum tentu kamu bisa jadi sukses. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengelola seni dalam hidup? Lah Abah itu orang yang termasuk cerdas mengelola seni dalam kehidupan. Kalau ngandalke ijazah ya ora tak cukup. Metu kuliah nang di buku belas. Arep ngandalke apa ya? Tapi kemudian Allah itu ngasih mazhah kelebihan apa itu di situ. Seni pergaulan. Bagaimana kemudian apa memahami bahwa sahabat, teman, relasi itu adalah merupakan investasi yang paling besar. Maka harus bisa menjaga kepercayaan. Jangan sampai kita menyakiti orang. Jangan sampai kita membuat luka orang. Ya MLM mau mulut lewat mulut ini. Maka dulu zaman Abah itu masih kuliah. Itu temennya wis polisi. Jadi kalau sekarang temennya jenderal-jenderal itu karena investasi saya udah lama. Saya masih kuliah temennya wis kapolsek, sekolah polisi. Saya masih kuliah temennya wis wali kota. Sampai saya diminta jadi pegawai negeri waktu itu. Saya nggak mau. Nah, pola-pola seperti itu kamu pahami. Jadi kecerdasan itu tidak mutlak menjamin kesuksesan seorang. Ngalim kuwi penting tapi ora jaminan. Makanya apa nggak setuju kalau sekolah kuliah itu kemudian dijadikan tolak ukur dia itu sukses kuliahnya hanya melihat ijazahnya. Oh nggak penting. Ilmu kehidupan seperti itu yang harus kamu paham. Lapis terus nggak sakit, enak. Milih tirakat yang pondok, tambahi selawate, tambahi macam-macam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.